Kalian mau top up tapi takut harga kemahalan atau takut ada minusnya? No! Memperkenalkan Kukui.id. Di Kukui.id ini kalian dapat top up kebutuhan game kalian dengan harga yang sangat ramah di kantong. Mulai dari Genshin Impact, Tower of Fantasy, Valorant, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, Kukui.id ini adalah tempat top up yang legal dan sudah tersedia beberapa testimoni di akun Instagramnya. Jadi tunggu apa lagi? Bagi kalian yang mau top up game kalian, langsung aja gas ke Kukui.id. Ingat top up, ingat Kukui.id. Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mirror's Production. Dan kali ini aku bakalan mereview anime di musim Fall 2022 yang juga barusan tamat. Judulnya yaitu Fufuichu Koibito Miman. Anime ini sendiri bergenre romance komedi, dan studio mengerjakan anime ini adalah Studio Mother yang sebelumnya sudah mengerjakan anime Arifureta. Dan anime ini sendiri merupakan adaptasi manga. Jumlah episodenya sebanyak 12 episode. Oke, jadi bagi kalian yang belum nonton first impressionnya, bisa tonton terlebih dahulu first impressionnya gimana, baru nonton video review yang kali ini. Oke, kita langsung aja ke review ceritanya ya di sini. Dari segi cerita, konsepnya ini kayak waifu war pada umumnya, dimana ada satu laki-laki dan dua cewek yang memperebutkan si laki ini. Sekilas seperti template, namun setelah aku ikutin full episodenya, ternyata anime ini sendiri memiliki keistimewaan yang aku rasain ketika nonton anime ini, yaitu tiap episodenya yang selalu bikin penasaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, seperti yang aku bilang di first impression, anime ini banyak memunculkan scene development yang banyak, baik itu antara Akari sama Jiro maupun Shiori sama Jiro ini. Membuat anime ini cukup seru dan bikin penasaran dan cukup unpredictable. Dan bener aja, sampai full episodenya banyak development yang terjadi antara ya pasangan segitiga ini. Beneran aja autornya cukup berani dalam mengeluarkan scene-scene development yang kayak gini. Kukira kayak bakalan kuatnya di awal aja, tapi ternyata sampai akhir dua-duanya cukup setara. Bikin bingung lah, kayak kita ini mau milih yang mana antara Akari atau Shiori yang bakalan menang. Dan untuk komedinya di sini, untuk kadar komedinya dalam romance komedi ini, di first impression sebelumnya aku ngomong bahwa komedi dari anime ini sendiri itu hampir gak ada. Nah, di full reviewnya ini aku bakalan tarik kembali karena setelah aku nonton full episodenya, ternyata terdapat beberapa scene komedi yang cukup meringankan suasana dramanya ini, sehingga anime ini mungkin ya bisa dibilang cukup mempertahankan identitas romance komedinya. Ya, meskipun banyak scene dramanya di anime ini yang berujung ke developmentnya itu. Sebenarnya dari segi cerita, aku tidak melihat banyak kelemahannya dari anime ini sendiri. Mungkin kelemahannya ini yang aku jelasin ini bakalan bersifat subjektif, tapi menurutku banyak dari kalian yang mungkin mengeluhkan tentang fanservice-nya yang berlebihan dengan ecchi-nya yang cukup berlebihan ini. Menurutku ecchi-nya ini sudah batas wajar dan tidak mempengaruhi kekuatan dari cerita ini sendiri, sehingga kayak ecchi-nya atau fanservice-nya ini ya bagi aku cuma bonus doang, karena anime ini sendiri sudah bagus tanpa adanya scene fanservice ini ya. Oke, kita beralih ke karakter di sini. Kita bahas dulu main karakternya, Jiro ini. Jiro ini dikarakterkan sebagai karakter anime ampas pada umumnya ya, dimana MC-nya ini plain-plan gimana gitu. Namun dari anime ini sendiri aku melihat bahwa Jiro ini tidak seampas yang kita kira, atau bahkan seampas Kazuya dari series Kanokari. Ya, cukup relate ya. Dia ini bisa dibilang MC yang sedikit lebih dewasa daripada Kinoshita Kazuya dalam hal romansa ini. Meskipun dia ini kayak wibu akut, gak punya pengalaman, namun dia ini masih bisa mikir realistik gitulah. Bahkan dari wataknya Jiro ini menjadi kunci anime ini sendiri bisa sukses dengan segala scene yang bikin penasaran itu. Lalu dari dua heroine ini, Akari sama Shiori, udah aku bahas. Developmentnya ini setara, dan uniknya lagi dari dua karakteristik yang sangat bertolak belakang ini, Akari yang cukup frontal dengan Shiori yang tipenya kalem. Dua heroine ini sudah terdevelop dengan baik dengan caranya sendiri-sendiri. Yang lebih bagusnya lagi, Watanabe Akari dengan vibe-nya ini sebagai main heroine ini cukup terspotlight, meskipun development antara Akari sama Shiori ini setara gitu ya. Beralih ke Seiyu, di sini Yakuin Jiro diisi oleh Yamashita Seijiro yang sebelumnya ini sudah mengisi anime terkenal lah
Contohnya di yang baru ini Kage no Chizuru Hakusha sebagai Ichid Kage no. Kita beralih ke main heroinnya yaitu Watanabe Akari yang diisi oleh Onishi Saori yang ya aku sudah banyak ngomong ya. Dia udah ngisi Ari Fureta, terus ada Koroshi Ai juga, Jatuh Downward. Banyak lah Onishi Saori ini. Beralih ke side heroinnya Sakura Saka Shiori diisi oleh Miyashita Saki ya, yang sebelumnya ini sudah ngisi animenya Tantei wa Moushinderu yang sudah aku review juga di channel ini sebagai Siesta. Selain itu masih banyak seiyuu yang sudah senior juga seperti kayak Ogura Yui, Toshiki Masuda dan Waki Asumi. Ini masalah seiyuu sih gak ada masalah ya dari anime ini. Beralih ke grafis di sini. Grafis yang diberikan anime ini adalah standar anime romcom dengan detail yang tidak begitu detail gitu, namun seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, kalau anime romcom itu sebenarnya nggak perlu grafis yang bagus-bagus amat gitu. Yang penting warnanya yang sudah memukau, anime ini sudah bisa memberikan itu. Bahkan kalau aku lihat anime ini warnanya cukup colorful ya itu yang aku seneng, memberikan kesan ringan juga, enjoyable juga. Desain dan animasi karakter sudah bagus, stabil, jadi gak usah takut tentang anime ini perkara grafisnya. Beralih kesan yang dipakai, BGM yang di sini menurutku yang mendominasi di sini adalah scene dramanya yang menurutku sudah dieksekusi dengan cukup baik ya. Scene komedinya tentu ada yang sudah dieksekusi sudah cukup baik juga, namun ya scene dramanya ini yang cukup diakomodasi dengan baik dan cukup ditonjolkan di sini. Beralih ke opening. Untuk openingnya dinyanyikan oleh Liu yang berjudul True Fool's Love. Saya kasih previewnya. Oke, jadi itu preview openingnya. Dan ya, untuk openingnya sendiri membawakan kesan romcom pada umumnya ya, membawakan kesan ceria. Lalu untuk kombinasi antara musik sama visualnya ini sudah bagus menurutku, gak ada masalah lah dari openingnya ini. Beralih ke ending, kita punya dua ending di sini dan dua-duanya ini sama-sama dinyanyikan oleh Naulu. Yang pertama berjudul Stuck on You, berikan merupakan previewnya. Dan yang kedua ini diputar di akhir episode yang berjudul Swallows. Ini merupakan previewnya. Oke, jadi itu merupakan dua ending song dan ya dua ending anime ini. Untuk ending yang pertama dan yang kedua ini ya, ini lagunya sama-sama membawakan kesan yang benar-benar kayak calm gitu ya, benar-benar kayak flow banget gitu lah ya. Di samping kayak beberapa scene drama yang aku sudah sebutin tadi, namun dari opening dan ending ini berhasil membawakan kesan bahwa anime ini adalah anime yang ringan untuk ditonton. Dan dari ending yang pertama, kombinasi antara visual dan musiknya sudah standar bagus menurutku. Ya, jadi itu adalah review Ijo Koibito Miman. Menurutku anime ini sangat enjoyable dan sangat seru di waktu yang bersamaan karena ya beberapa scene drama yang cukup membuat penasaran menonton dan ya bagi aku sendiri ya tiap episodenya dibikin cedak-ceduk lah ya istilahnya ya. Dan apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Jawaban dari aku ya banget. Ya bagaimana enggak ya, anime ini juga belum selesai dan ceritanya cukup seru dan aku melihat prospek yang sangat bagus dari anime ini sendiri. Oke, jadi itu video review Fufu Ijo Koibito Miman kali ini. Menurutku anime ini sangat recommended untuk kalian ikuti di tahun 2022 ini. Dan ya segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Milos Production. See you guys and stay healthy. Bye-bye. Akari. もっとあかり。もっとあかり。